Yang kami hormati Dr. Sumarmo, PTP Ahli Utama Pusdatin Kemendikbudristek. Yang kami hormati undangan, fasilitator, panitia, dan seluruh peserta interaksi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini, Rabu 24 November 2021, bertempat di Ballroom Akasa 2 di Java Hotel Bandung dalam acara Inovasi TIK dalam Sains, apresiasi peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala P4TK IPA Bapak Nang Ahmadi SPD MPD, yang kami hormati Dharma Wanita Persatuan P4TK IPA, yang kami hormati fasilitator, peserta, dan panitia semua. Pertama yang utama, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan serta keselamatan hingga pada akhirnya insya Allah kita akan dapat mengikuti acara pembukaan kegiatan interaksi inovasi TIK dalam sains dalam rangka apresiasi peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Kepala P4TK IPA yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal yang ada kaitannya dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Tujuan dari kegiatan interaksi ini adalah 1. Untuk mengembangkan karya inovatif sebagai bentuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan pada bidang TIK dalam sains dengan filosofi interaksi. Kedua, memberikan apresiasi kepada guru-guru yang sudah bergerak dengan hati pulihkan pendidikan melalui karya inovasi interaksi. Ketiga, menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan guru-guru IPA yang telah memiliki karya inovatif yang berorientasi kepada peserta didik dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Hasil yang diharapkan dari kegiatan interaksi hari ini adalah meningkatkan komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada seluruh insan pendidikan akan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam meletakkan dasar dan arah pendidikan bangsa. Ketiga, meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan insan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 22 hingga 24 November 2021 bertempat di The Java Hotel Bandung, Jalan Sukajadi, Pasteur, Jawa Barat. Peserta dan fasilitator, peserta kegiatan yang diundang secara keseluruhan adalah 60 orang berdasarkan hasil seleksi yang berjumlah hampir dari 200 orang yang telah lulus dalam proses seleksi tersebut sebagai karya inovatif yang dilakukan pada tanggal 11 hingga 17 November 2021. Terdiri dari semua jenjang SD, SMP, dan SMA, dan terdiri dari unsur-unsur duta rumah belajar, duta sains, berbagai komunitas, organisasi, dan alumni Diklat P4TK IPA, serta guru IPA dari umum yang belum pernah melakukan diklat di P4TK IPA. Yang telah hadir saat ini adalah 53 orang dari 60 orang. Jika dibuat presentasi itu sudah sekitar 84% hadir.
Adapun fasilitator kegiatan ini adalah berasal dari unsur tenaga fungsional pengembang teknologi pembelajaran P4TK IPA. Kepala P4TK IPA yang kami hormati, itulah sekilas yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan, pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan interaksi, inovasi TIK dalam sains dalam rangka apresiasi peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Secara resmi, kami mohon maaf atas segala kekurangan dari segi pelayanan menerima Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Selamat bekerja, mudah-mudahan dan semoga sukses. Atas perhatian hadirin, semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dan juga saya tadi sudah diinformasikan Setiono Abdullah. Dulu memang kepala P4TK IPA, tapi sekarang sudah menjadi PTP ahli utama di Pusdatin. Saya lahir di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Ada yang dari Banyuwangi ya? Tapi saya bukan dukun santet. Bukan dukun santet. Ya itu perkenalan saya, dan semoga Bapak-bapak dan Ibu yang kreatif dan juga punya satu karya ini bisa menjadi the best, bisa menjadi the best, bisa menjadi the best. Terus semangatnya membara, terus dilakukan satu kreativitas dan inovasi yang namanya interaksi ya, inovasi TIK dalam sains, sehingga kita akan bisa memajukan SDM yang unggul, SDM yang tangguh untuk kepentingan menghadapi tantangan-tantangan global. Kita menghadapi tantangan global. Memang betul-betul apa yang menjadi karya-karya inovasi yang sudah ditampilkan begitu disiplina ini bisa menjadi satu historical memory untuk menjadi tonggak sejarah. Ini teman-teman ini adalah satu perjuangan dan berjuang untuk mengisi dan menumbuhkan pendidikan, dan sekarang sudah punya satu sejarah. Sejarahnya apa? Ini karya-karya inovasi yang sudah didisplay. Ini menjadi satu sejarah. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu itu adalah zaman batu. Saya belajar pakai batu, namanya grip atau namanya sabak, ya kan? Mungkin nggak ada lah ini teman-teman ini yang nggak punya sekolahan, sekolah nggak ada. Kita di bawah pohon pisang, dan kadang-kadang kita ada di orang, kemudian sekolah di situ, di rumah orang maksudnya, karena sekolahnya belum ada, belum dibangun. Coba. Buku gak ada, adanya namanya sabak. Sabak itu adalah satu batu tulis. Kalau sekarang ini, sekarang udah nggak ada, ya kan? Batu tulis yang mungkin menjadi satu alat belajar pada saat itu sudah tidak ada. Nah, karena itu bersyukur, ya. Meskipun saya itu adalah dilahirkan dengan satu model pendidikan zaman batu, maka ya sekarang sudah bisa menjadi PTP ahli utama, pembina utama madya. Golongannya berapa? 4D. Masih 4D, ini paling masih 4A kan? Ya kan? 4B, ya kan? Mungkin di sini yang paling tua itu saya, paling tinggi pangkatnya juga saya kali-kali. Jadi perjalanan menjadi satu orang yang terus berkarya, berkreasi itu memang harus menjadi satu kekuatan dari dalam diri kita.
tidak bisa tidak. Jadi tugas sampean-sampean ini adalah membuat sejarah. Sejarah siapa? Sejarahmu sendiri, ya kan? Ini adalah sejarah ini, bukan main ini. Ini kalau zaman saya dulu nggak bisa diceritakan. Ini bisa. Kalau sekarang kan, dulu aja saya ijazahnya itu cuma hitam putih fotonya, ya kan? Terus saya itu kalau mengingat-ingat masa lalu ya cuma ingat-ingat aja, oh saya pada saat itu bentuknya seperti ini, ya kan? Kemudian suaranya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Itu masa lalu itu masih dalam imajinasi kan? Tapi kalau sekarang enggak. Sampai itu membuat sejarah sekarang, misalnya sama Neng Rita sama Pak Kus itu kan, karya saya adalah ini, ya kan? Ditampilkan di The Java Hotel di depan Paris Pan Java, kemudian diceritakan, diomongkan, lalu direkam, ya kan? Ya kan? Audionya ada, videonya ada, karyanya ada, lalu kemudian pulang punya cucu, ya kan? Punya cucu ini, lalu cucunya diceritain. Dulu pada saat kakek, kan gitu kan? Kakek ini diundang oleh P4TK IPA membuat sejarah perubahan daripada interaksi yaitu inovasi pembelajaran berbasis TIK, ya. Kakek nenek ini coba lihat tuh karyanya seperti ini. Kakek pada saat itu masih semangat, suaranya bisa didengarkan. Kakek pada saat itu masih semangat karena masih kuat. Meskipun terbang jauh ke Bandung, tapi karyanya seperti ini direkam, ditunjukkan kepada cucunya, dia menjadi inspirasi untuk cucunya. Makanya jangan lupa nanti, jadi karya-karya itu gantianlah ya, gantian. Yang satu menjadi yang tunjukkan begitu kan? Wah udah, nanti ditunjukkan sama cucu yang akan menjadi satu estafet, ya kan? Estafet. Kenapa? Nanti pada saat sampai udah pakai kursi roda, ya kan? Didorong-dorong, cerita sama cucu masih bisa lihat kan? Oh suara kakek dulu kayak gini. So, oh pakaian nenek kayak begitu. Oh, kemudian karya kakek itu, wah kalau gitu saya harus bisa meniru kakek nenek saya. Karena kalau tidak, nanti siapa yang melanjutkan? Tuh. Jadi Bapak dan Ibu sebagai yang terpilih dan dipilih ini bisa menjadi satu sejarah bagi cucunya. Cucu ini adalah yang sudah zamannya zaman generasi Z ini, sudah generasi milenial. Begitu lahir dia sudah punya HP, ya kan? Kalau saya begitu lahir adanya cuma batu, ya kan? Jadi nulisnya di batu, bermain dengan batu, dan kemudian apa-apa ya dengan batu itu, sehingga harus dididik menjadi kepala batu. Karena kalau tidak menjadi kepala batu akan makan batu. Nah, kalau tidak berkepala batu akan makan batu pada saat itu. Tapi sekarang sudah beda di zaman now ini, ya kan? Zaman ICT nih. Jadi P4TK sudah punya satu program inovasi TIK dalam SAID yang saya kira ini akan menjadi satu tonggak perubahan, ya. Ini memang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang pada saat ini ada, dan alhamdulillah lah P4TK sudah makin maju. P4TK sudah bisa memberikan satu penghargaan dan apresiasi kepada para pendidik dan tenaga pendidikan yang kreatif ini, dan kita berharap bahwa kreativitas yang ada itu menjadi sejarah dalam kita memberikan pelajaran dan pembelajaran kepada anak-anak cucu kita, dan
terlebih kepada siswa-siswamu, ya kan? Siswa-siswa yang pada sini menjadi tanggung jawab. Karena kalau saya lihat ini teman-teman ini kayaknya ada di sini ya, tapi sepertinya pikirannya sudah tidak di sini ya. Jadi kelihatan tuh, kelihatan di sini. Tapi sepertinya pikirannya sudah di rumah, nanti ketemu sama keluarga, sama anak itu. Jadi nanti kalau saya tayangkan sesuatu tayangan, saya juga malu juga. Karena apa? Di sini ada duta-duta rumah belajar tuh. Bu Iriani ada ya? Wah, itu di sana itu, Bu Iriani di rumah belajar Maluku Utara. Tepuk tangan untuk Bu Iriani. Sampingnya Pak, sampingnya. Lalu nempel. Oh, di sampingnya itu ya. Iya. Maklum saya ini sudah tua, sudah rabun jauh. Jadi kalau melihat itu kelihatan, ya kan? Kelihatan warna putih, warna hitam, warna ini kelihatan. Tapi siapa itu? Jadi nggak jelas lagi, udah nggak jelas lagi. Ada lagi Erma ya, Erma Yani. Mana dia? Erma ya. Erma di mana ya? Oke. Jadi Pusdatin itu pada saat ini Bapak dan Ibu punya program namanya Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar itu adalah satu sosok yang dipilih dan terpilih dari sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar itu adalah seorang guru yang kemudian dengan kompetensinya telah menyelesaikan program pembatik level 4. Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK yang menjadi standar UNESCO, the International Standard of Information Communication Technology, yang kemudian dibagi menjadi 4 level. Level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, ini salah satu hal yang menjadi satu tonggak juga untuk kita bersaing dan bersanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita itu harus punya satu platform yang sama, dan bahkan pada saat ini Bapak dan Ibu, rumah belajar itu sudah menjadi satu platform yang dikenal dan terkenal dari UNESCO as a platform that provides the digital resources for learning to all students in pandemic COVID-19. Itu UNESCO yang membuat recognition begitu. Nah, ini Neng Herma ini. Itu juga Duta Rumah Belajar. Kasih tepuk tangan dong. Nah, teman-teman begitu semangat nanti mengikuti standar TIK dari UNESCO itu, ya kan? Standar level 1, level 2, level 3. Nanti tanya sama ini yang sudah punya pengalaman yang hebat-hebat ini, ya, bagaimana cara supaya kita bisa menghadapi globalisasi, bisa menjadi bagian daripada perubahan internasional. Karena sekarang ini dunia itu seperti kecil sekali, ya kan? Saya itu punya anak di Polandia, ya kan? Coba setiap hari itu bisa komunikasi lewat video call. Hebat nggak? Bisa nggak itu dilakukan zaman dulu? Nggak bisa, ya kan? Beda. Zaman dulu, ya kan? Kalau mau itu berarti harus kirim surat, buat surat itu, pikir semalam suratnya dipikir, buat apa saja yang ingin disampaikan, ya kan? Dibuat, disusun kata-katanya, kemudian dibawa ke kantor pos, dikirimkan. Mungkin kalau zaman dulu itu dari Indonesia ke Polandia bisa 1 bulan, ya kan? Tapi sekarang coba in the real time, ya kan? Bisa kita diskusi, bisa kita melihat bagaimana kondisinya di sana, gitu? Bisa
berdiskusi, berkomunikasi. Jadi antara Polandia dan Indonesia, ya kan, itu sepertinya satu apa ya, satu ruangan aja, ya kan, nggak begitu jauh seperti kita diskusi zaman sekarang itu seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu, kita kalau ditanya, ya, enak zamanmu dulu, zaman batu, atau enak zaman now? Nah, enak zaman batu apa enak zaman now? Oh, kalau untuk generasi zaman now ya enak zaman now. Kalau generasi zaman batu ya enak zaman batu. Kalau saya ditanya sekarang ini, karena saya ini bukan orang yang melek teknologi, ya kan. Kalau mau bukan apa namanya, ini HP ini, ya, saya sudah ditawarin anak ini. Pak, HP mah Bapak ini sudah full, nggak ada memorinya sudah ini. Bapak tak belikan satu lagi ya. Udah nggak usah yang ini aja. Kenapa? Begitu diberikan yang baru, belajar lagi, udah ini udah banyak lupanya. Jadi banyak lupanya daripada ingatnya gitu. Jadi diberikan itu bukan tambah memudahkan, ya kan? Tambah susah. Kenapa? Karena aplikasi yang gini-gini ini ya generasi digital, generasi milenial lah. Kalau untuk saya ya sepertinya status quo lah. Jadi enak zaman dulu daripada zaman now. Dulu coba kalau pacaran, ya kan? Kita naik motor Yamaha LS, lonceng, kan? Tangannya mau kemana nih, nonton bioskop? Gimana? Sana, ayo. Ya, kan perjalanan. Kalau zaman dulu kan nggak punya petunjuk selain kita tanya-tanya, ya kan? Berhenti tanya, berhenti untuk membuat komunikasi lah. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak usah pakai begitu. Begitu naik motor, tukang ojek itu kan 100 meter lagi bioskop yang Anda tuju akan sampai. Tapi kan kita tidak bisa ngomong sama pacar kita, ya kan? Iya nggak? Kita ngomongnya sama HP. Jadi ada satu lompatan teknologi yang bisa menjadi satu perubahan-perubahan besar ini. Sehingga Bapak dan Ibu ya mempersiapkan anak ini adalah untuk mempersiapkan menghadapi masa depan, menghadapi suatu anak-anak ini ke depan. Sehingga apa yang menjadi karya kreativitas yang sekarang ini tentunya nanti ke depan akan menjadi lebih besar lah, menjadi lebih kreatif lagi. Karena kalau tidak, maka kita tidak mendidik anak pada zamannya. Kalau zaman saya, zaman batu, ya memang begitu. Tapi kalau kemudian tidak disiapkan oleh bapak-bapak ibu guru yang punya kuasa tek ini, tentunya anak-anak ini nanti akan tidak siap menghadapi zaman baru, zaman now itu. Karena itu kami mohon kira-kira Bapak dan Ibu tetap semangat ya, jangan sampai kompetensi karya yang sudah ada di sini nanti tidak direkam atau tidak di ini, lalu kemudian anak-anak tidak mengerti jejak daripada bapak-bapak dan ibu gurunya. Bapak ibu guru sudah punya satu kreativitas, sudah punya satu karya yang terus menerus dikembangkan dan nantinya akan bisa menjadi satu sejarah
bagi anak-anaknya. Oleh karena itu apa yang akan disempurnakan, akan dijadikan sebagai satu sejarah di dalam forum interaksi atau inovasi sains ini akan bisa menjadi satu bagian daripada pelajaran dan pembelajaran Bapak Ibu semua. Kalau saya dulu zaman ngajar, ya, coba ngajar tahun 81, ya. Gaji berapa? 34.000. Coba tahun 81, 34.000. 34.000 itu untuk makan sama cuci baju habis 25.000. Habis itu tinggal berapa? 9.000. 9.000 untuk makan di sekolah udah nggak cukup. Karena kalau sampai ngajar sampai siang, ya kan? Kita kan makan di sekolah tuh. Ya kadang-kadang makan di sekolah aja ditraktir sama anak-anak yang punya uang. Karena kita makan sama-sama kan di kantin sekolah. Jadi zaman itu jadi guru itu tidak ada penghargaan dari pemerintah. Kalau sekarang, iya kan? Coba naik rumah berapa gajinya? Dengan tunjangan profesi, ya kan? Udah 3 kali lipat kali ya, dengan tunjangan daerah ya. Mungkin bisa kalau zaman dulu nggak mau, nggak bisa. Kita itu jadi guru itu untuk berpacaran nggak bisa. Bahkan kalau ada orang tua punya anak cantik, kamu kalau tidak nurut sama bapak ibu, kamu akan saya kawinkan dengan guru. Wah, coba. Dia takut kalau dikawinin sama guru. Zaman itu gitu. Tapi sekarang, ya kan? Nah, gitu. Karena guru sekarang gajinya lebih besar daripada dokter, benar. Jadi bersyukur Bapak dan Ibu terus punya satu penghargaan yang tinggi ini, sehingga jadikanlah guru sebagai profesi yang harus menjadi satu inspirasi bagi anak-anaknya. Jadi kalau menurut Pak Muhajir itu guru itu sebagai gatekeeper, karena perkembangan teknologinya begitu besar, lalu pilih-pilah dan seleksi materi-materi konten yang bisa masuk ke dalam gerbang pengetahuan, sehingga menjadi gatekeeper agar anak-anak ini mendapatkan konten yang benar. Karena TIK ini sebetulnya punya 2 mata, ya kan? Mata kiri adalah matanya iblis, ya kan? Mata kanan adalah matanya malaikat. Nah, guru inilah yang kemudian menjadi gatekeeper agar yang masuk itu adalah mata malaikat, menjadi mulia karena melaksanakan tugas mulia, agar dimuliakan oleh yang maha mulia, sehingga kalau mati masuk surga. Itu. Amin. Nah, sekarang mata yang hidup, mata yang mana? Mata kanan mesti harus, tidak boleh, ya kan? Mata kanannya terpejam, mata kirinya terus mata kiri terus. Nah, ini kan guru itu gitu, menjadi gatekeeper untuk menyeleksi dan mengawal supaya TIK ini, ya toh, tidak menjadi iblis, tapi TIK ini adalah menjadi matanya malah dekat itu. Jadi inovasi TIK dalam sains harus menjadikan TIK itu adalah sebagai satu berkah, sebagai suatu yang bermanfaat. Jangan sampai nanti
Ya kan harus ada etikanya ya kan. Kalau TIK ini mungkin anak-anak suka, ya harus saintifik lah kalau IPA itu ya kan. Pokoknya menggunakan TIK itu harus saintifik supaya gatekeeper tadi terjadi. Maksudnya apa? Harus berbasis data, harus objektif. Nah, itu harus berbasis data dan berbasis objektif. Jangan sampai TIK ini nanti tidak berbasis data, tidak objektif, anak-anak itu berbicara secara imajiner, apalagi dia belum dicek kebenarannya, belum tahu bahwa ini bermanfaat atau tidak, tapi langsung di forward saja. Apakah benar videonya, apakah benar gambarnya, apakah ini benar karya dia, apakah tidak lah. Kalau kemudian nanti tidak saintifik, tidak berbasis data dan tidak objektif, ini TIK ini menjadi matanya iblis. Apalagi kalau kemudian dia ada informasi yang sara, ya kan? Dan nggak boleh itu ya kan? Informasi yang pornografi, boleh nggak? Nggak boleh ya kan? Informasi yang provokatif, boleh nggak? Kan nggak berbasis data, nggak saintifik. Jadi TIK dalam sains harus saintifik, berbasis data dan objektif, ada fakta, ada datanya. Anak-anak diajak untuk supaya tetap saintifik dalam menggunakan sains ini. Sebagai gatekeeper harus seperti itu. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan dampak kepada yang menggunakan itu. Nah, kan banyak sekali konten-konten yang tidak saintifik. Kok hujan kok terjadi kayak gitu? Oh, kok awan kok seperti itu? Padahal sebetulnya secara saintifik tidak benar itu. Tetapi karena anak ini ingin mengejar konten atau mengejar apa namanya itu? Rating. Wah, itu loh yang banyak nontonnya itu kemudian dapat duit itu kan? Nah, itu kan, ya kan? Oh, akhirnya apa yang nggak benar itu di upload. Nah, kalau seperti itu, nah ini jangan sampai anak-anak kita dalam memanfaatkan TIK itu tidak saintifik, tidak berbasis data dan tidak objektif. Karena kalau itu yang dilakukan, nanti fungsi daripada gatekeeper tadi tidak akan bisa terjadi. Nah, berikutnya harus juga melihat bahwa apa yang menjadi satu kekuatan TIK itu seringkali tidak menghargai orang, ya kan? Tidak menghargai etika, ya. Nah, karena itu sebelum menggunakan TIK harus dipikir betul. Respect with human. Bahwa TIK ini sebetulnya bukan satunya yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Bahwa kemudian TIK ini kuat, ya. Tetapi yang pertama dan utama adalah gurunya, kan itu, gurunya. Kalau TIK ini jangan sampai nanti anak itu lebih percaya TIK daripada guru. Nah, karena itu harus pendekatan kemanusiaan, respect with human ini dalam pemanfaatan TIK di sekolah harus diingatkan betul itu pada anak-anak. Ya, kamu itu lebih baik, ya, tetap punya kawan, ya, dengan teman-temanmu daripada memposting karya-karya yang kemudian kawannya itu tidak senang, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu harus itu. Nah, oleh karena itu harus ada satu seleksi dan contoh-contoh bahwa anak-anak itu harus saintifik, harus kemudian respect with human, respect dengan namanya, lalu kemudian kalau bisa customer satisfaction, yaitu kepuasan daripada yang diajak komunikasi tadi.
Tuh, bunyi ini apa? Udah selesai? Nggak ada, waktunya habis. Kok ranting dan ya. Jadi customer satisfaction itu begini. Jadi artinya bahwa saya itu pernah belajar namanya deep dialogue and critical thinking. Nah, itu. Deep dialogue and critical thinking sebagai kompetensi untuk mendaya gunakan TIP ini apa? Jadi sebelum kita mengupload atau mengunggah konten atau melihat apa yang, tetapi coba itu dilakukan satu diskusi mendalam. Kemudian dicoba untuk melakukan verifikasi validasi dengan critical thinking. Critical thinking itu apa? WH question. What? When? Where? Who? Why? How? Nah, itu harus ada satu deep dialogue and critical thinking. Anak-anak, kamu sebelum begitu harus dilakukan satu dialog yang mendalam dengan berpikir kritis. Kira-kira kalau ini saya posting, saya jadikan sebagai bahan, baik atau buruk? Oh, baik, oke. Maka malah dikatakan. Kalau dia masih buruk, berarti mati mata iblis tadi, ya kan? Nah itu, jadi tik itu harus menjadi satu. Ya udah, itu yang paling penting. Deep dialog and critical thinking ini coba dijadikan sebagai satu budaya. Jangan semudah-mudahnya, jangan sampai mungkin tidak ini, karena dia itu abadi kan, gitu. Sampai anak cucu mungkin sampai nanti ribuan tahun dia tetap ada namanya. Berikan paparan pengantar dan wawasan pada kita. Begitu banyak pengalaman beliau di dalam mengisi pembelajaran di abad 21 ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan pada Bapak Dr. Baik, Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan ke panitia. Bapak Ibu guru, ditulis di papan tulis, dipindah ke buku, kemudian dibaca. Sudah, itu yang keluar ulangan. Ya. Dengan perkembangan teknologi, akhirnya kan ada buku pegangan, ada buku-buku referensi, kemudian juga sampai era internet. Saya mengalami era internet itu tahun 93, 94, ya. Itu waktu itu saya di BMPTK BOI Malang. Ya, itu apa? Era internet. Dan sampai sekarang Bapak Ibu yang dulu punya HP hanya untuk telepon ya, punya Ericsson, siapa yang pernah punya Ericsson? Sony? Siapa yang punya Nokia yang gede itu? Oh, saya juga punya. Dan sekarang ini pasti pegangannya adalah Samsung. Mungkin ada yang Apple itu sangat protektif ya. Apple sangat protektif ya, saking canggihnya nggak ditiru orang. Jadi lebih open yang apa Samsung gitu ya, aplikasinya. Dan ini sudah menjadi mesin, segala mesin, bukan hanya untuk komunikasi, bukan hanya untuk mengkoneksikan antar manusia, tapi juga mengkoneksikan data. Ya enggak? Data itu berupa teks, berupa audio, berupa video yang ditransfer melalui teknologi ini. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. Tadi kan iblis atau malaikat. Ini ekstrim ya kata-katanya tuh. Saya serem juga ini ya. Kok iblis atau malaikat? Serem juga ilustrasinya. Tetapi maksudnya adalah bahwa teknologi ini, TIK ini bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif, kan gitu ya. Sehingga para guru ini adalah menjadi pagar. Saya pernah ditanya oleh seorang guru,
mohon Pak, aplikasi TikTok sama game ditutup Pak. Ada guru yang gitu ya. Sementara juga guru yang lain, TikTok itu bagus Pak. Game juga bagus kan, banyak game edukasi. Bapak Ibu sudah menggunakan juga berbagai untuk interaksi, untuk kuis ya, pakai Mentimeter, pakai Slido, pakai Full Everywhere, Quizzes ya, Kahoot ya, dan juga banyak yang lainnya. Siapa yang pernah ikut pembatik? Angkat tangan. Waduh, peserta pembatik juga. Iya dong. Ini namanya, siapa yang sampai level 4? Ini namanya sahabat rumah belajar. Ini sudah literasi ketikanya sudah top dan sudah punya jaket ya, rompi. Di sini diam-diam di sini ada orang canggih ya. Mohon berdiri Pak Rahmat. Ini dari SMK. Di pinggir gunung. Di Trenggalek sana. Kenapa dia terkenal di Jawa Timur? Karena teknologi. Ya enggak? Harusnya dibatasi gunung. Apa dari gunung? Ternyata teknologi lah yang bisa mengkoneksikan apa yang dimiliki oleh Pak Rahmat ditularkan kepada teman-teman guru di Jawa Timur dan juga di provinsi yang lain, kan itu ya. Ini dari SMK. Saya juga SMK. Saya guru STM juga, sama loh kita. Saya guru STM. Jadi seorang orang kejuruan asli ya, karena saya sekolah teknik ST, sekolah STM, kuliah pun juga di kejuruan. Jadi saya dulu dikatakan ahli kalau membuat satu perencanaan gedung sampai ngitung beton, ngitung kuda-kuda baja, bisa. Orang bangunan sama. Tapi ngajarnya fisika ya. Kalau saya tekniknya. Saya sebut juga ini orang ini ya. Beliau dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Namanya Ibu Irma. Silahkan berdiri. Aku kejutan juga. Semalam saya itu lagi makan dengan Pak Stiono. Loh, Bapak kok ada di sini? Loh, Anda yang sudah dengar lebih dulu kalau saya mau datang. Tapi saya nggak tahu kalau Bu Irma ada di sini ya. Ini tokoh, ada sahabatnya namanya Mas Pak Fauzi ya, sebagai tim untuk men-TIK-kan para guru-guru di Kendari khususnya dan di Provinsi Sulawesi Tenggara ya, mendigitalisasi teman-teman guru untuk bisa diterapkan bagaimana dia gunakan dalam pembelajaran. Makasih Bu Irma. Ada satu lagi yang dulu naik kapal satu malam bersama-sama dari Kepulauan Sula ya sampai Ternate. Pokoknya saya langsung diajak ke Bupati, ke Gubernur, Ibu Iriani. Silakan. Luar biasa ya, tadi sudah diskusi di sarapan ya. Dan teman-teman juga yang SRB, yang peserta pembatik tentunya sudah. Saya lihat flyernya di belakang sana. Waduh, ini pasti langsung atau tidak langsung, direct or indirect, portofolio yang didapatkan dari program pembatik pasti juga ikut menginspirasi. Betul apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Kalau nggak betul, aduh, apa gunanya ini kami berdua ke sini gitu ya dengan Pak Stiono ya. Tadi Pak Stiono sudah mengatakan ya ini ya tentang keterampilan abad 21 ya. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang ini sudah revolusi industri 4.0.
Saya sebagai guru STM, sebagai guru teknik, saya paham betul ya. Kalau ada yang dari SMK? Satu. Oke, sebagai saksi. Oh, berdua. Di SMK itu ada jurusan mekanik, ada listrik ya, ada elektronika. Pada saat itu juga listrik, elektronika, dan juga mekanik itu terpisah sendiri-sendiri. Begitu berkawin atau berintegrasi antara mechanical, electrical, elektronik, melahirkan namanya, sebelumnya belum tidak ada juga program studi atau jurusan mekatronika, ya kan? Mekatronika mengantarkan Bapak Ibu kalau di perusahaan, di industri itu ada proses ban berjalan, ya kan? Jadi fungsinya sudah robotik gitu ya, karena sudah integrasi antara mekanik, elektrik, elektronik, mekatronika yang membantu juga proses produksi yang ada di lapangan atau di perusahaan maksudnya. Sekarang zaman now, ya kan, itu era namanya dikatakan dengan era revolusi industri 4.0 atau kita juga sudah ada yang sudah society 5.0 ya, misalkan di Jepang gitu, dengan literasi manusia, semuanya sudah yang namanya ini kebutuhan manusia itu ya, ini sudah digitalisasi ya. Nah sekarang revolusi industri 4.0 itu maknanya, ini menurut orang Jerman, karena saya diberitahu oleh sahabat kami dari Jerman, namanya di IST. IST itu Elektronische Schule in Tettnang di Jerman bagian selatan. Di sanalah yang menemukan juga ada revolusi industri 4.0 itu, terutama Jerman yang sebagai motor. Dialah yang menggabungkan era digital dengan otomasi. Tadi integrasi TIK, integrasi mekanik, elektronik, mekanik menjadi otomasi industri. Begitu dikawinkan dengan TIK, itulah revolusi industri 4.0. Maknanya apa? Order yang di perusahaan itu sudah bisa dikendalikan melalui ini. Makanya ada namanya machine learning, ada IoT, ya, ini IoT itu kan proses otomasi secara kontinu yang dikendalikan oleh internet, ya, big data, dan juga delivery kepada customer ini sudah dengan robot, ya. Jadi ordernya bisa tailor-made, ya, bukan mass, tapi tailor-made sesuai dengan yang diinginkan, termasuk spek dan kuantitinya. Itulah sekarang dalam industri sekarang ini perusahaan sudah bisa mengcustomize keinginan manusia yang dibantu dengan teknologi. Dan kita sekarang sudah merasakan, mana ada dulu kita makan kan harus datang ke warung, ya kan? Sekarang kita cukup datang, mau shopping, mau GoFood atau GrabFood, ya sekarang sudah bersaing, ya. Jadi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bersaing. Bapak Ibu kemarin mungkin sudah biasa, sekarang Vicon ya, Viconnya dengan dulu pakai Webex ya, Webex itu Cisco ya. Saya juga Webex pertama, tapi kok ada gambarnya layar di tengah-tengah itu, apa ini saya nggak ngerti juga. Terus akhirnya Zoom sekarang menjadi topnya. Tapi ini Google Meet udah mengalahkan juga, menandingi ya. Dulu ada Microsoft Teams ya, terus ada Skype, ada Duo, ada macam-macam yang memberikan kemudahan untuk berinteraksi secara visual gitu ya. Dan sekarang itu berlomba-lomba. Bapak Ibu kan
editing video ya. Video kan ini juga ya. Ada sekarang yang mungkin populer KineMaster ya. Mungkin ada yang Filmora, ada yang InShot, ada yang VN, ada yang Camtasia ini, mungkin ada yang Canva, ya enggak? Atau terintegrasi satu di antaranya dengan MPI, dengan ini. Ini juga kalau di Play Store tiap hari muncul yang baru. Kita nggak tahu juga, ya enggak? Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai penonton atau pemain, ya enggak? Saya hanya mengajak satu kata, let us to be a learner. Marilah kita menjadi sebagai seorang pembelajar. Pembelajar itu tidak ada batasnya. Saya mungkin juga sudah lagi akan pensiun ya, tapi rasanya saya masih belajar. Saya suatu hal, guru saya Pak Rahmat tanya karena pernah jadi tim saya di Jawa Timur ya. Mungkin juga hal tentu saya tanya Bu Iriani pada waktu di Maluku Utara. Sekarang ini pola belajar yang dulu kita lihatnya ke bawah, karena guru sebagai sumber segala sumber, lihatnya ke bawah. Anak-anak, adik-adik, begitu SMA, saudara, begitu mahasiswa, teman-teman, begitu menghadapi teman-teman guru, Bapak Ibu, sahabat kami semuanya. Jadi sekarang sudah, yang dulunya jaraknya jauh, sudah horizontal. Perannya adalah seperti teman, atau dikatakan dengan peer-to-peer learning. Kalau dalam bahasa pembelajaran dewasa namanya andragogi, ya kan? Andragogi itu guru bukan sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator. Karena apa? Sumber belajar sudah berserakan. Definisi ruang kelas juga sudah tidak lagi dibatasi dinding, ya enggak? Ini sudah menjadi ruang kelas juga, ya enggak? Ini sudah menjadi ruangan kelas, ruang belajar, dan juga tempat belajar. Jadi, dan juga waktunya tidak dihitung dari jam 7 sampai jam 2 siang, sudah dini hari, mau tidur, selama tidur bisa belajar. Tempatnya bisa di tempat tidur, bisa di restoran, bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di kereta, bisa di bandara. Inilah era digital. Maka ayo ya kita tingkatkan literasi digital ini. Dan ini terus terang sudah dibuktikan ya. Mungkin nanti sudah ada juaranya juga. Mungkin ada surprise, nggak tahu kan. Mungkin nanti sudah di ini. Tapi semuanya adalah secara kolektif, karena dari 200 hanya jadi 60. Ini ada 2 kategori ya, nanti akan diambil 3 terbaik dan juga 3 terinspiratif. Ya memang ada award kan gitu ya, ada penghargaan ya. Karena itu sebagai stimulan untuk supaya kita itu mau apa ya, meningkatkan kompetensi hidup ini. Bapak Ibu, ada 2 fungsi yang secara ini bersamaan, antara kolaborasi dengan kompetisi, ya enggak? Kolaborasi memang zamannya, salah satu keterampilan abad 21 adalah kolaborasi. Tapi kompetisi adalah untuk memaju ya, kompetisi untuk memaju, walaupun kompetisinya adalah melalui kolaborasi. Ya, itu. Karena apa? Saya dulu punya rumus apa namanya, cita-cita bertingkat. Apa ini cita-cita bertingkat ya? Ternyata pada waktu saya menemukan testimoni pribadi cita-cita bertingkat, kemudian saya ada melihat buku tebalnya sekitar 1,5 cm ya, bahasa Inggris, judulnya benchmarking. Ini ternyata ada ilmunya. Padahal saya testimoni pribadi cita-cita bertingkat. Kenapa saya katakan cita-cita bertingkat? Karena dulu cita-cita saya karena dari kampung, ya pengennya seperti apa yang ada di kampung saya.
pernah pengen jadi petani, jadi peternak, jadi tukang dokar ya, jadi tukang batu, tukang kayu, sesuai dengan pengalaman pada saat zamannya. Tapi begitu kita tersentuh dengan pendidikan yang lebih tinggi, cita-citanya bergeser. Aku nggak ingin jadi mengembala kerbau lagi, mengembala kambing atau apa, mencangkul di sawah. Saya pengen menjadi tukang bangunan, ahli membuat gedung. Begitu kita ada ilmu tambahan, belajar, loh, saya harus kuliah, gitu ya, benchmarking itu ya. Terus akhirnya kuliah, nggak terima juga. Pada waktu saya jadi guru di STM Tuban di Jawa Timur ya, saya pindah ke VEDC Malang. Ini tujuannya satu, saya ke luar negeri. Mbak Sobi ini ya, tak kasih tahu sebentar lagi ya, Sobi kenapa bunyi ya. Saya hanya pengen ke luar negeri ya. Alhamdulillah setelah 3 bulan di VEDC Malang, saya langsung dikirim ke Jerman 2 tahun. Itulah juga saya sebagai pembelajar di mana negara maju itu pendidikannya, di mana negara maju itu sosial ekonominya, di mana negara maju itu lingkungannya. Kadang-kadang hipotesis kita salah. Kita selalu mendogmatis bahwa negara maju pasti polusi. Evidence, prakteknya, kenyataannya terbalik. Kadang-kadang kita malu, kita terkenal negara yang ramah, yang sopan. Begitu di sana, yang namanya menghargai, menghormati orang lain, waduh, itu perlu dicontoh gitu ya. Itu, jadi kita itu pembelajar gitu ya. Alhamdulillah juga mungkin Pak Stiono, saya sama-sama di Senayan bisa ikut terlibat berbagai kegiatan ya. Karena apa? Karena sebagai pembelajar, karena juga benchmarking ya. Ikut International Teacher on Task Force di UNESCO ya, ikut ASEAN Skills Competition sebagai juri presiden, technical delegate, ikut di World Skills ya, yang tiap 2 tahun diselenggarakan di tingkat ini. Bisa melihat negara-negara lain, saya pernah melihat London, lihat Finland, lihat Jepang, Kanada, Australia, seluruh ASEAN sudah, Timur Tengah, termasuk Afrika, Cina. Alhamdulillah, gitu ya. Ternyata apa? Apa yang kita dapatkan adalah kalau kita lihat negara maju, ya apa caranya ya? Atau gimana caranya negara itu seperti itu? Karena dulu pernah dibuat satu kesimpulan pada saat saya baru datang di Jerman itu musim dingin ya, kayak gini ya. Kalau kita musim banjir ini ya, di sana musim salju. Ya, pada bulan Desember, pada bulan Januari itu puncak. Dan pada waktu itu setelah saya belajar bahasa Jerman, oke, 1 menit. Setelah saya belajar bahasa Jerman, kemudian ada pengarahan lah gitu ya. Kita dikumpulkan 12 orang di dalam satu ruangan dan satu kata gini, saudara, lihat keluar. Apa yang Anda pikirkan? Salju. Apa yang pikirkan? Tebalnya 25 cm. Apa yang pikirkan? Tanaman tidak akan tumbuh. Yang pertama. Kenapa? Ternaknya hidup. Anda tahu Perang Dunia Kedua 80% gedung di Jerman hancur. Tapi kenapa sekarang menjadi salah satu G7 waktu itu ya, negara G7, negara maju? Karena ada yang namanya human resource yang punya kompetensi. Jadi investasi, dia selalu nulis di perusahaan-perusahaan itu namanya training and education is an investment for the future. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah sebuah investasi untuk SDM. Jadi SDM itu adalah merubah input menjadi output. Ya kan, inputnya sumber daya yang kita miliki. Ada sumber daya pertanian,
ada sumber daya pertambangan, ada sumber daya laut, ya kan, sumber daya kreativitas, itu bisa dikelola kalau, ini bahasa saya juga, yang Bapak Ibu didik generasi Z ini ya, generasi Alpha yang guru-guru TK mungkin ya, ini sebagai bahan besar kan milenial ya, kalau saya jadul ya, Pak Stiono ya, baby boomer atau apa gitu. Ini aduh. Tapi kan kita harus pilar-pilar yang kosong harus diisi juga. Tiang-tiang ini karena kita udah di puncak ini ya. Tapi menyesuaikan generasi milenial, kita harus mengisi pilar-pilar yang kosong. Jadi saya juga sebagai learner. Tadi dikatakan kamu itu negara yang malas karena dilewati garis khatulistiwa. Iya kan gitu. Kalau negaramu itu akan maju, maka kamu 12 orang ini harus ini produktif. Kalau kita sebagai guru Bapak Ibu, apa yang kita siapkan? Siapkanlah generasi kita, anak-anak kita, anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa sebagai school leaver, sebagai lulusan, bahasanya gini ya, bahasanya kepalanya ada pengetahuannya, ya kan, tangannya ada keterampilannya, dadanya ada karakternya. Itu tugas guru. Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi kalau guru tidak menguasai teknologi, maka akan ditinggalkan juga. Jadi maaf saya tidak bisa menanyakan ini. Ini sebenarnya kan mungkin teman-teman do RB sudah bisa. Ini masalah rumah belajar yang tadi mestinya ditayangkan Pak Stiono juga. Kalau mau diperlukan mungkin nanti bisa di copy. Ini adalah pemanfaatan TV edukasi yang miliknya Pusdatin, Suara Edukasi. TV edukasi silahkan juga di search. Suara Edukasi kita bisa di Instagram ya. Saya kalau podcast itu cukup di Instagram. Mungkin teman-teman DRB sahabat rumah belajar juga bisa testimoni ya, mungkin dari dilombakan ini bisa buat podcast ya, untuk disiarkan di radio daerahnya, di TV daerahnya, sehingga dapat ditularkan juga kepada teman-teman yang lain. Itu ya. Siapkan generasi, kepalanya ada pengetahuannya, tangannya ada keterampilannya, dadanya ada karakternya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala P4TK IPA yang nanti akan ditutup oleh Kepala Dinas Kota Cimahi. Untuk sambutan dari Kepala P4TK IPA kepada Bapak Nang Ahmadi SPD NPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Nama Buya Salam Kebajikan. Yang pertama dan yang utama tentu saja kami sangat bersyukur Bapak Ibu guru ditulis di papan tulis, dipindah ke buku, kemudian dibaca. Sudah, itu yang keluar ulangan. Ya. Dengan perkembangan teknologi, akhirnya kan ada buku pegangan, ada buku-buku referensi, kemudian juga sampai era internet. Saya mengalami era internet itu tahun 93, 94 ya. Itu waktu itu saya di P4TK BOI Malang ya, itu era internet. Dan sampai sekarang Bapak Ibu yang dulu punya HP hanya untuk telepon ya, punya Ericsson, siapa yang pernah punya Ericsson? Sony? Siapa yang punya Nokia yang gede itu? Saya juga punya gitu ya. Dan sekarang ini pasti pegangannya adalah Samsung. Mungkin ada yang Apple itu sangat protektif ya. Apple sangat protektif ya, saking canggihnya nggak ditiru orang. Jadi lebih open yang Samsung gitu ya, aplikasinya. Dan ini sudah menjadi mesin, segala mesin, bukan hanya untuk komunikasi, bukan hanya untuk mengkoneksikan antar manusia,
tapi juga mengkoneksikan data, ya enggak? Data itu berupa teks, berupa audio, berupa video yang ditransfer melalui teknologi ini. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. Tadi kan iblis atau malaikat. Ini ekstrim ya kata-katanya tuh. Saya serem juga ini ya. Kok iblis atau malaikat? Serem juga ilustrasinya. Tetapi maksudnya adalah bahwa teknologi ini, TIK ini bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif, kan gitu ya. Sehingga para guru ini adalah menjadi pagar. Saya pernah ditanya oleh seorang guru, Pak, mohon Pak, aplikasi TikTok sama game ditutup Pak. Ada guru yang gitu ya. Sementara juga guru yang lain, TikTok itu bagus Pak. Game juga bagus kan, banyak game edukasi. Bapak Ibu sudah menggunakan juga berbagai untuk interaksi, untuk kuis ya, pakai Mentimeter, pakai Slido, pakai Full Everywhere, Quizzes ya, Kahoot ya, dan juga banyak yang lainnya. Siapa yang pernah ikut pembatik? Angkat tangan. Waduh, peserta pembatik juga. Iya dong. Ini namanya siapa yang sampai level 4? Ini namanya sahabat rumah belajar. Ini sudah literasi ketikanya sudah top dan sudah punya jaket ya, rompi. Di sini diam-diam di sini ada orang canggih ya. Mohon berdiri Pak Rahmat. Ini dari SMK. Di pinggir gunung, di Trenggalek sana. Kenapa dia terkenal di Jawa Timur? Karena teknologi, ya enggak? Harusnya dibatasi gunung, jauh dari gunung. Ternyata teknologi lah yang bisa mengkoneksikan apa yang dimiliki oleh Pak Rahmat, ditularkan kepada teman-teman guru di Jawa Timur dan juga di provinsi yang lain, kan itu ya. Ini dari SMK, saya juga SMK, saya guru STM juga, sama loh kita, saya guru STM. Jadi seorang orang kejuruan asli ya, karena saya sekolah teknik, ST, sekolah STM, kuliah pun juga di kejuruan. Jadi saya dulu dikatakan ahli kalau membuat satu perencanaan gedung sampai ngitung beton, ngitung kuda-kuda baja, bisa. Orang bangunan sama, tapi ngajarnya fisika ya. Kalau saya tekniknya, saya sebut juga ini orang ini ya. Beliau dari Provinsi Sulawesi Tenggara, namanya Ibu Irma. Silahkan berdiri. Aku kejutan juga, semalam saya itu lagi makan dengan Pak Stiono. Loh, Bapak kok ada di sini? Loh, Anda yang sudah dengar lebih dulu kalau saya mau datang, tapi saya nggak tahu kalau Bu Irma ada di sini ya. Ini tokoh, ada sahabatnya namanya Mas Pak Fauzi ya, sebagai tim untuk men-TIK-kan para guru-guru di Kendari khususnya dan di Provinsi Sulawesi Tenggara ya, mendigitalisasi teman-teman guru untuk bisa diterapkan bagaimana dia gunakan dalam pembelajaran. Makasih Bu Irma. Ada satu lagi yang dulu naik kapal satu malam bersama-sama dari Kepulauan Sula ya sampai Ternate. Bapak saya langsung diajak ke Bupati, ke Gubernur, Ibu Iriani. Luar biasa ya, tadi sudah diskusi di sarapan ya. Dan
teman-teman juga yang SRB, yang peserta pembatik tentunya sudah. Saya lihat flyernya di belakang sana. Waduh, ini pasti langsung atau tidak langsung, direct or indirect, portofolio yang didapatkan dari program pembatik pasti juga ikut menginspirasi. Betul apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Kalau nggak betul, aduh, apa gunanya ini kami berdua ke sini gitu ya dengan Pak Setiono ya. Tadi Pak Setiono sudah mengatakan ya ini ya tentang apa namanya keterampilan abad 21 ya. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang ini sudah revolusi industri 4.0. Saya sebagai guru STM, sebagai guru teknik, saya paham betul ya. Kalau ada yang dari SMK? Satu. Oke, sebagai saksi, berdua. Di SMK itu ada jurusan mekanik, ada listrik ya, ada elektronika. Pada saat itu juga listrik, elektronika, dan juga mekanik itu terpisah sendiri-sendiri. Begitu berkawin atau berintegrasi antara mechanical, electrical, elektronik, melahirkan namanya, sebelumnya belum tidak ada juga program studi atau jurusan mekatronika, ya kan? Mekatronika mengantarkan Bapak Ibu kalau di perusahaan, di industri itu ada proses ban berjalan, ya kan? Jadi fungsinya sudah robotik gitu ya, karena sudah integrasi antara mekanik, elektrik, elektronik, mekatronika yang membantu juga proses produksi yang ada di lapangan atau di perusahaan maksudnya. Sekarang zaman now, ya kan, itu era namanya dikatakan dengan era revolusi industri 4.0 atau kita juga sudah ada yang sudah society 5.0 ya, misalkan di Jepang gitu, dengan apa namanya literasi manusia, semuanya sudah apa ya yang namanya ini kebutuhan manusia itu ya, ini sudah apa ya digitalisasi ya. Nah sekarang revolusi industri 4.0 itu maknanya ini menurut orang Jerman, karena saya diberitahu oleh apa namanya sahabat kami dari Jerman, namanya di IST. IST itu Elektronische Schule in Tettnang di Jerman bagian selatan. Di sanalah yang menemukan juga ada revolusi industri 4.0 itu, terutama Jerman yang sebagai motor. Dialah yang menggabungkan era digital dengan otomasi. Tadi integrasi TIK, integrasi mekanik, elektronik, mekanik menjadi otomasi industri. Begitu dikawinkan dengan TIK, itulah revolusi industri 4.0. Maknanya apa? Order yang di perusahaan itu sudah bisa dikendalikan melalui ini. Makanya ada namanya machine learning, ada IoT, ya ini IoT itu kan proses otomasi secara kontinu yang dikendalikan oleh internet, ya, big data, dan juga delivery kepada customer ini sudah dengan robot, ya. Jadi ordernya bisa tailor-made, ya, bukan mass, tapi tailor-made sesuai dengan yang diinginkan, termasuk spek dan kuantitinya. Itulah sekarang dalam industri sekarang ini perusahaan sudah bisa apa namanya mengcustomize keinginan manusia yang dibantu dengan teknologi, dan kita sekarang sudah merasakan. Mana ada dulu kita makan kan harus datang ke warung, ya kan? Sekarang kita cukup datang, mau shopping, mau GoFood atau GrabFood, ya sekarang sudah bersaing ya. Jadi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bersaing. Bapak Ibu
kemarin mungkin sudah biasa, sekarang Vicon ya. Viconnya dengan dulu pakai Webex ya. Webex itu Cisco ya. Saya juga Webex pertama, tapi kok ada gambarnya layar di tengah-tengah itu, apa ini saya nggak ngerti juga. Terus akhirnya Zoom sekarang menjadi topnya. Tapi ini Google Meet udah mengalahkan juga, menandingi ya. Dulu ada apa namanya Microsoft Teams ya, terus ada Skype, ada Duo, ada macam-macam yang memberikan apa kemudahan untuk berinteraksi secara visual gitu ya. Dan sekarang itu berlomba-lomba. Bapak Ibu kan editing video ya, video kan ini juga ya. Ada sekarang yang mungkin populer KineMaster ya. Mungkin ada yang Filmora, ada yang InShot, ada yang VN, ada yang Camtasia ini, mungkin ada yang Canva, ya enggak? Atau terintegrasi satu di antaranya dengan MPI ya, dengan ini. Ini juga kalau di Play Store tiap hari muncul yang baru. Kita nggak tahu juga, ya enggak? Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai penonton atau pemain, ya enggak? Saya hanya mengajak satu kata, let us to be a learner. Marilah kita menjadi sebagai seorang pembelajar. Pembelajar itu tidak ada batasnya. Saya mungkin juga sebentar lagi akan pensiun ya, tapi rasanya saya masih belajar. Saya suatu hal, guru saya Pak Rahmat tanya, karena pernah jadi tim saya di Jawa Timur ya. Mungkin juga hal tentu saya Bu Iriani pada waktu di Maluku Utara. Sekarang ini pola belajar yang dulu kita lihatnya ke bawah, karena guru sebagai sumber segala sumber, lihatnya ke bawah. Anak-anak, adik-adik, begitu SMA, saudara, begitu mahasiswa, teman-teman, begitu menghadapi teman-teman guru, Bapak Ibu, sahabat kami semuanya. Jadi sekarang sudah, yang dulunya jaraknya jauh, sudah horizontal. Perannya adalah seperti teman, atau dikatakan dengan peer-to-peer learning. Kalau dalam bahasa pembelajaran dewasa namanya andragogi, ya kan? Andragogi itu guru bukan sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator. Karena apa? Sumber belajar sudah berserakan. Definisi ruang kelas juga sudah tidak lagi dibatasi dinding, ya enggak? Ini sudah menjadi ruang kelas juga, ya enggak? Ini sudah menjadi ruangan kelas, ruang belajar, dan juga tempat belajar. Jadi, dan juga waktunya tidak dihitung dari jam 7 sampai jam 2 siang, sudah dini hari, mau tidur, selama tidur bisa belajar. Tempatnya bisa di tempat tidur, bisa di restoran, bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di kereta, bisa di bandara. Inilah era digital. Maka ayo ya kita tingkatkan literasi digital ini. Dan ini terus terang sudah dibuktikan ya. Mungkin nanti sudah ada juaranya juga. Mungkin ada surprise, nggak tahu. Mungkin nanti sudah di ini. Tapi semuanya adalah secara kolektif, karena dari 200 hanya jadi 60. Ini ada 2 kategori ya, nanti akan diambil 3 terbaik dan juga 3 terinspiratif. Ya memang ada award kan gitu ya, ada penghargaan ya. Karena itu sebagai stimulan untuk supaya kita itu mau apa ya, meningkatkan kompetensi hidup ini. Bapak Ibu, ada 2 fungsi yang secara ini bersamaan, antara kolaborasi dengan kompetisi, ya enggak? Kolaborasi memang zamannya, salah satu keterampilan abad 21 adalah kolaborasi. Tapi kompetisi adalah untuk memaju ya, kompetisi untuk memaju.
walaupun kompetisinya adalah melalui kolaborasi. Ya, itu. Karena apa? Saya dulu punya rumus cita-cita bertingkat. Apa ini cita-cita bertingkat ya? Ternyata pada waktu saya menemukan testimoni pribadi cita-cita bertingkat, kemudian saya ada melihat buku tebalnya sekitar 1,5 cm ya, bahasa Inggris, judulnya benchmarking. Ini ternyata ada ilmunya. Padahal saya testimoni pribadi cita-cita bertingkat. Kenapa saya katakan cita-cita bertingkat? Karena dulu cita-cita saya karena dari kampung, ya pengennya seperti apa yang ada di kampung saya. Pernah pengen jadi petani, jadi peternak, jadi tukang dokar ya, jadi tukang batu, tukang kayu, sesuai dengan pengalaman pada saat zamannya. Tapi begitu kita tersentuh dengan pendidikan yang lebih tinggi, cita-citanya bergeser. Aku nggak ingin jadi mengembala kerbau lagi, mengembala kambing atau mencangkul di sawah. Saya pengen menjadi tukang bangunan, ahli membuat gedung. Begitu kita ada ilmu tambahan, belajar, saya harus kuliah, gitu ya, benchmarking itu ya. Terus akhirnya kuliah, tidak terima juga. Pada waktu saya jadi guru di STM Tuban di Jawa Timur ya, saya pindah ke VIDC Malang. Ini tujuannya satu, saya keluar negeri. Mbak Sobi ini ya, saya kasih tahu sebentar lagi ya, Sobi kenapa bunyi ya. Saya hanya pengen ke luar negeri ya. Alhamdulillah setelah 3 bulan di VIDC Malang, saya langsung dikirim ke Jerman 2 tahun. Itulah juga saya sebagai pembelajar, di mana negara maju itu pendidikannya, di mana negara maju itu sosial ekonominya, di mana negara maju itu lingkungannya. Kadang-kadang hipotesis kita salah. Kita selalu mendogmatis bahwa negara maju pasti polusi. Evidence, prakteknya, kenyataannya terbalik. Kadang-kadang kita malu, kita terkenal negara yang ramah, yang sopan. Begitu di sana, yang namanya menghargai, menghormati orang lain, waduh, itu perlu dicontoh gitu ya. Itu, jadi kita itu pembelajar gitu ya. Alhamdulillah juga mungkin Pak Stiono, saya sama-sama di Senayan bisa ikut terlibat berbagai kegiatan ya. Karena apa? Karena sebagai pembelajar, karena juga benchmarking ya. Ikut International Teacher on Task Force di UNESCO ya, ikut ASEAN Skills Competition sebagai juri presiden, technical delegate, ikut di World Skills ya, yang tiap 2 tahun diselenggarakan di tingkat ini. Bisa melihat negara-negara lain, saya pernah melihat London, lihat Finland, lihat Jepang, Kanada, Australia, seluruh ASEAN sudah, Timur Tengah, termasuk Afrika, Cina. Alhamdulillah, gitu ya. Ternyata apa? Apa yang kita dapatkan adalah, kalau kita lihat negara maju, ya apa caranya ya? Atau gimana caranya negara itu seperti itu? Karena dulu pernah dibuat satu kesimpulan. Pada saat, saya baru datang di Jerman itu, musim dingin ya, kayak gini ya. Kalau kita musim banjir ini ya. Di sana musim salju. Ya, pada bulan Desember, pada bulan Januari itu puncak. Dan pada waktu itu setelah saya belajar bahasa Jerman, oke, 1 menit. Setelah saya belajar bahasa Jerman, kemudian ada pengarahan lah gitu ya. Kita dikumpulkan 12 orang di dalam satu ruangan dan satu kata gini, saudara, lihat keluar. Apa yang Anda pikirkan? Salju. Apa yang pikirkan? Tebalnya 25 cm. Apa yang pikirkan? Tanaman tidak akan tumbuh. Yang pertama.
Kenapa ternaknya hidup? Anda tahu Perang Dunia Kedua 80% gedung di Jerman hancur. Tapi kenapa sekarang menjadi salah satu G7 waktu itu ya, negara G7, negara maju? Karena ada yang namanya human resource yang punya kompetensi. Jadi investasi, dia selalu nulis di perusahaan-perusahaan itu namanya training and education is an investment for the future. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah sebuah investasi untuk SDM. Jadi SDM itu adalah merubah input menjadi output, ya kan? Inputnya sumber daya yang kita miliki. Ada sumber daya pertanian, ada sumber daya pertambangan, ada sumber daya laut, ya kan? Sumber daya kreativitas itu bisa dikelola kalau, ini bahasa saya juga, yang Bapak Ibu didik generasi Z ini ya, generasi Alpha yang guru-guru TK mungkin ya. Ini sebagai bahan besar kan milenial ya. Kalau saya jadul ya, Pak Stiono ya, baby boomer atau apa gitu. Ini aduh. Tapi kan kita harus pilar-pilar yang kosong harus diisi juga. Yang tiang ini, karena kita udah di puncak ini ya. Tapi menyesuaikan generasi milenial, kita harus mengisi pilar-pilar yang kosong. Jadi saya juga sebagai learner. Tadi dikatakan kamu itu negara yang malas karena dilewati garis khatulistiwa, ya kan gitu. Kalau negaramu itu akan maju, maka kamu 12 orang ini harus ini produktif. Kalau kita sebagai guru Bapak Ibu, apa yang kita siapkan? Siapkanlah generasi kita, anak-anak kita, anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa sebagai school leaver, sebagai lulusan. Bahasanya gini ya, bahasanya kepalanya ada pengetahuannya, ya kan? Tangannya ada keterampilannya, dadanya ada karakternya. Itu tugas guru. Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi kalau guru tidak menguasai teknologi, maka akan ditinggalkan juga. Jadi, maaf saya tidak bisa menanyakan ini. Ini sebenarnya kan mungkin teman-teman di RB sudah bisa. Ini masalah rumah belajar yang tadi mestinya ditayangkan Pak Stiono juga. Kalau mau diperlukan mungkin nanti bisa di copy. Ini adalah pemanfaatan TV edukasi yang miliknya Pusdatin, Suara Edukasi. TV edukasi silahkan juga di search. Suara Edukasi kita bisa di Instagram ya. Saya kalau podcast itu cukup di Instagram. Mungkin teman-teman DRB sahabat rumah belajar juga bisa testimoni ya, mungkin dari dilombakan ini bisa buat podcast ya, untuk disiarkan di radio daerahnya, di TV daerahnya, sehingga dapat ditularkan juga kepada teman-teman yang lain. Itu ya, siapkan generasi, kepalanya ada pengetahuannya, tangannya ada keterampilannya, dadanya ada karakternya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Kapus P4TK Pak Nan, beliau senior saya, dan yang kami hormati Pak Dr. Sugiono sebagai PTP ahli dari Pusdatin, dan juga yang kami hormati Pak Dr. Sumarno. Beliau ini adalah senior, sehingga jujur saja ini sepertinya saya sedang diospek oleh beliau ini dan diminta oleh Pak. Nah, jadi saya guru Pak, saya merintis karir awal sebagai guru, ditempatkan di NTB. Ada yang dari NTB, saya lihat tadi dari Praia. Yang dari NTB Praia, dari Praia ya. Saya pengangkatan 92, jadi junior Pak Nang. Saya guru kimia, ditempatkan di saya boleh lanjut setelah ini? Nah, saya hanya ingin memotivasi Pak, karena saya guru, di hadapan saya adalah para junior kita, yaitu para guru.
saya pengangkatan 92. Kemudian pada tahun 95 saya sama seperti ibu dan bapak. Pada saat itu saya di NTB-nya itu di Kabupaten Bima. Pada 95 saya mencoba menuangkan apa yang saya lakukan di kelas di dalam sebuah karya tulis dan disertakan di dalam lomba, waktu itu lomba kreativitas guru MIPA tahun 95 yang diselenggarakan oleh DIPI bekerja sama dengan TVRI dan Kemendikbud. Waktu itu namanya masih Dikbud. Alhamdulillah saya finalis. Ini karya pertama saya buat, diketik pakai mesin ketik Brother yang saya bawa dari rumah, bekas dulu kuliah dibawa. Jadi saya kuliah ke Bima Pak, bawa ransel, bawa mesin ketik. Mesin ketik itu menjadi senjata, saya bawakan. Ilustrasinya ditulis tangan, digambar. Saya membuat karya tulis dengan judul pembelajaran kimia dengan pendekatan inquiry menggunakan 2 alat yang saya buat, yaitu alat penentu tingkat biodegradasi sampah padat untuk kimia lingkungan dan penghitung jumlah debu di udara. Alatnya digambar kalau sekarang pakai Canva. Waktu itu masih sangat jadul, tangan. Nah ini gambarnya seperti ini. Wah. Inspirasinya adalah dari biologi. Pada saat saya kelas 2 di STM Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, ada pelajaran mikrobiologi, yaitu menghitung jumlah Escherichia coli di comberan, di air buangan, diambil pakai pipet, kemudian dimasukkan ke lampu, diencerkan sampai 55.000 kali, kemudian menyiapkan media penyebar agar dibiarkan, kemudian diinkubasi 3 hari. Setelah itu dihitung dengan menggunakan koloni counter. Asumsinya 1 sel akan membentuk 1 koloni. Saya membayangkan ini untuk kalau misalnya sekarang teknologinya segitu, swab kita berapa lama Pak? Jadi itu pentingnya teknologi. Nah, inspirasi itu alat ini seperti koloni counter. Yang kedua berikutnya, saya tidak puas hanya menjadi finalis. Berikutnya tahun 95 Pak Mat, saya ikut lagi Pak Sudarno, saya ikut lagi masih di lomba yang sama dari LIPI TVRI dan alhamdulillah menang juara 3 nasional. Alatnya sederhana, yaitu mengajar ikatan kimia dengan congklak. mengajar pengisian elektron di dalam kulit atom dengan congklak. Kemudian mengajar membuat congklak sederhana menggunakan, kan congklak itu isinya 7 Pak, sama dengan 7 kulit elektron. Kemudian ada bom tengah kita anggap sebagai inti atom. Setiap bom lingkaran itu kita anggap sebagai kulit atom. Kemudian isinya, bijinya kita anggap sebagai elektron dan proton. Kurang lebih begitulah mengajarkan konfigurasi kimia. Kemudian Bapak, masa kerja saya pada saat 95 itu baru 3 tahun menjadi guru. 98 berarti saya baru 6 tahun menjadi guru. Pada saat ini kemudian lanjut, saya masih belum puas, mencoba peruntungan lagi next. Saya mencoba merubah Pak dari tulisan ilmiah karya ilmiah, mencoba masuk ke wilayah sastra Pak. Mencoba membuat peruntungan naskah buku bacaan. Alhamdulillah naskah buku bacaan saya di tahun 2000 ya kalau sampai tahun 2000 menang juga pakai nasional. Dan bukunya diterbitkan serta difoto dengan Pak Menteri, waktu itu Pak Menteri. Jadi setiap tanggal 25 November dada saya selalu bergetar. Kenapa? Ini semua adalah dalam rangka peringatan Hari Guru. Mohon izin saya menampilkan ini bukan untuk sombong, tetapi saya ingin menyemangati Ibu dan Bapak Guru, apalagi yang hari ini masih masa kerjanya baru 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Saya sudah melakukan itu sejak 95. Dan saya menganggap lewat tulisan ini adalah jalan ninja saya untuk menjadi kepala dinas. Saya berharap Ibu dan Bapak khususnya yang masih muda ada yang menjadi kepala dinas di masa depan atau menggantikan Pak Anang sebagai kepala dinas. Karena beliau pun jalan ninjanya sama seperti saya. Itu Ibu
Ibu dan Bapak pengantar saya, sekali lagi kompetisi ini penting. Dan karena dari sejak awal masuk dalam sistem kompetisi, saya sebelum di distrik izin Pak, saya menjadi Kadis Kominfo Pak. Jadi dari guru menjadi Kadis Kominfo itu hubungannya apa Pak? Ya? Hubungannya baik-baik saja. Kalau dari Kadisdik wajar, tapi kalau menjadi Kadis Kominfo hubungannya baik-baik saja. Nah, itu saya merasa kenapa dari Kominfo saya menjadi Kadisdik itu gara-gara COVID. Karena pada saat Corona datang, COVID, maka yang diperlukan adalah orang yang memahami teknologi informasi ada di Dinas Pendidikan. Apa saya di Kominfo pindah ke Dinas Pendidikan. Itu pertama, saya ingin memotivasi Ibu dan Bapak, sekali lagi bukan untuk sombong. Yang kedua, kompetisi itu penting. Bahwa saya merasa jalan hidup saya dilalui melalui beberapa macam kompetisi, sehingga terus berlatih, dipaksa untuk berpikir. Kalah menang urusan biasa. Saya pernah mengalami kekalahan berkali-kali. Saya hanya menang selama 3 kali dari entah berapa puluh kali ikut lomba. 3 kali, tapi bangganya sampai hari ini. Apalagi masuk di koran lagi. Masuk di koran diceritakan di anak cucu. Ya. Yang kedua, Ibu dan Bapak, hari ini inovasi itu menjadi penting. Di semua daerah itu inovasi menjadi bagian penting. Pemerintah daerah di semua tempat sangat mengandalkan inovasi dari semua aspek, termasuk pendidikan. Kenapa? Karena Kementerian Dalam Negeri setiap tahun menggelar lomba inovasi Government Award. Di inovasi Government Award ini, semua daerah yang masuk 10 besar akan mendapat dana insentif daerah yang jumlahnya miliaran. Bagi daerah ini sangat penting. Ibu dan Bapak, jangan lupa setelah berinovasi, inovasi ini harus di Dinas Pendidikan harus dirangkum. Saya hari ini mulai menjadi kadis merangkum inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru-guru. Kemudian kemarin saya cerita sedikit. Insya Allah nanti sore wali kota kami akan melakukan ekspos untuk inovasi Government Award. Pada saat penilaian mandiri, posisi kota Cimahi itu ada pada posisi 15 nasional. Seminggu itu mengumpulkan inovasi. Alhamdulillah guru-guru Cimahi berkenan mengirimkan inovasinya, kemudian diinput dalam sistem inovasi daerah. Kemarin 2 hari lalu melaporkan Bapeda kalau berkat dukungan inovasi dari guru-guru Cimahi, dari urutan 15 Cimahi naik ke urutan 5. Ini jasa distrik, inovasi dana insentif daerahnya sebagian untuk distrik ya gitu. Jadi jangan lupa Ibu dan Bapak di sekolah itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Entah itu yang SMA berarti menjadi wilayahnya provinsi, SD SMP menjadi wilayahnya kabupaten kota. Inovasinya punten dirawat oleh Dinas Pendidikan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam inovasi daerah sehingga mengangkat indeks inovasi daerah. Karena saya tukang hobi berkompetisi, maka alhamdulillah sejak saya di distrik ada beberapa lomba yang kita lakukan. Tahun kemarin masih daring, ada lomba penulisan buku. Hari ini kalau di Cimahi kemarin baru ditutup Pak lomba inovasi pembelajaran Pak untuk SD. Kemudian untuk siswa kemarin MGP Pak, karena di kami Pak dicoba kami tidak di depan Dinas Pendidikan, tetapi mencoba MGMP dan guru yang dikedepankan. Saya pernah dengan Pak Nang berbicara terkait dengan penggunaan media televisi di dalam pembelajaran di masa kemarin, yang di depan betul-betul tidak ada uang Pak. Dinas Pendidikan tidak punya uang, tetapi guru-guru punya semangat, jadi menggunakan TV. Kalau di Bandung, yang dari Bandung ada, mungkin pernah mendengar kalau di Cimahi kemarin pembelajaran menggunakan TV dan pesantren kilat di TV gratis, tidak punya uang, tetapi bisa menyelenggarakan program selama 3 bulan. Semua adalah jeripayah guru dari guru untuk siswa. Dan itu modelnya cuma satu, yaitu adalah berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif. Hanya itu. Dari mana dapatnya? Dari lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Itu mungkin pagi ini saya sharing dengan Ibu dan Bapak. Sekali lagi
hatur nuhun, saya bersemangat karena saya sedang diospek oleh senior-senior. Jadi kalau tidak bersemangat senior-senior malu gitu. Sekali lagi hatur nuhun Pak Nak atas kesempatan kepada Kota Cimahi, dan saya datang ke sini selain untuk acara ini, saya sedang merayu Pak Nang. Karena insya Allah bulan depan MGP IPA sudah menyusun proposal untuk menggelar kegiatan, diantaranya adalah Science Camp Planner, termasuk STEM. Jadi cikal, jadi ingin menggugah hati beliau supaya mobil modisnya bisa parkir di Cimahi Teknopark gitu. Semua dari IPA, semua dari guru-guru IPA di MGP, insya Allah 2 hari MGP IPA akan menghadap ke PMPTK untuk kembali merayu. Saya hanya membuka jalan saja. Jadi saya hari ini termasuk merayu beliau. Terima kasih kepada PMPTK yang selama ini sudah yang banyak dulu berkecimpungnya di NTB. Kalau saya di Bangka Belitung. Iya, jadi dulu memang satu produk ya, dari perguruan tinggi yang waktu mempersiapkan kebutuhan guru di MIPA. Jadi hanya ke Cimahi gitu. Oke Bapak Ibu semuanya, dan di akhir ini tentu saja saya mohon nanti kepada Pak Kadis. Kenapa Pak Kadis hadir ini? Karena di Cimahi itu ada inovasi-inovatif yang kita harus support. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Kadis, tadi sudah jadwalnya sedikit, mohon nanti bisa ada banyak hal mungkin nanti ya, nanti mohon dukungan teman PTP ya, Dorita dan kawan, beserta Pak Marno dan kemudian Pak Sinol, supaya intinya untuk mendukung daerah, karena kehadiran PMPTK ini sebenarnya untuk daerah gitu. Oleh karena itu nanti pengembangan, saya berpikir tadi hasil Bapak Ibu semua ini terlepas daripada ada yang juara atau tidak, tapi saya anggap semuanya juara gitu. Nanti kalaupun kurang sedikit ya dikembangkan terus gitu, dikembangkan terus ya, mungkin lebih terus lagi supaya ini sayang, ini ilmu ini kalau hanya ada nanti di rak-rak, waduh ini sayang sekali. Karena setiap ilmu pasti akan diminta pertanggungjawaban, baik yang membuatnya maupun yang melatihnya gitu. Nah, Bu Rita, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, Pak Sudiono, Pak Mado dan Pak Kadis, kegiatan ini memang yang terpikirnya memang waktu kita persiapan untuk Hari Guru Nasional. Dan ketika itu kita undang PTP Widya Suara, apa yang harus kita apresiasi. Lalu terbentur bahwa apresiasi ini kami berperan di 3 hal penting, yaitu tentang pengelolaan laboratorium, yang kedua tentang PCK, Pedagogy Content Knowledge, dan 3 di minat sains gitu. Nah, wujud-wujudnya di pengembangan lab ada namanya The Microscope Award. Lalu di kegiatan Modis Pisan ada Modis Pisan Award. Nah, khusus untuk PCK gitu, ada 2 sebenarnya. PCK itu terbagi 2 apresiasi. Satu gerak pena, nanti pasti mohon juga nanti dengan Pak Marno bisa hadir di situ di gerak pena. Gerak pena itu gerak pena itu gelar karya pendidik sains Indonesia. Nah, itu juga lombanya adalah para guru-guru yang telah mengikuti pelatihan di P4TK IPA dari mulai sebelumnya, bahkan mungkin lebih banyak di kegiatan diklat daring masih terbuka gitu, hampir sekitar 8.000 ya kalau sudah 11 angkatan ini. Dan ini juga Bapak Ibu juga di samping itu adalah juga memang para alumni yang sudah dilatih oleh Bu Arita, Bu Trina, Pak Kus, sebagainya, karena PTP ini kita wajibkan juga untuk memang berbagi ilmu di Didamba. Jadi yang wajib itu tidak hanya media suara, tapi PT. Alhamdulillah begitu saya minta dalam beberapa hari, ada berapa Bu Rita yang daftar? Ada 10 gitu. Oh sedikit Pak, berikutnya Pak semua sekian, oh cepat Pak. Iya alhamdulillah, ternyata ini hasil pelatihannya dalam waktu beberapa hari Bapak Ibu telah mengirimkan hasilkannya. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi Bapak Ibu semuanya. Nah ke depan mudah-mudahan ini akan lebih banyak lagi, dan kami di P4TK ini kan ada berapa? 16 kalau ya Bu, ada 16 jenis digital yang terkait dengan pembelajaran sains berbasis pada TIK ya. Ada iSpring, ada whiteboard animasi, ada computer thinking, ada FET, apalagi ada Google Meet,
dan banyak lagi termasuk trekel. Dan teman-teman PTP inilah, teman-teman di PTP Bapak Ibu yang mengembangkan. Nanti saya minta Bu Arita dan kawan-kawan, teman-teman di sini yang ada, lihat di sini yang cocok untuk diklat. Untuk diklat ya, para guru di seluruh Indonesia coba pilih, nanti bisa dimasukkan di Damba. Diklat daring masih terbuka. Dan pengampunya tentu saja diantaranya Bapak Ibu semuanya kan, yang bisa waktu. Biar semua guru diberdayakan. Gitu Pak Sedia, Pak Marno, mohon ini. Dan kemudian khusus untuk ini kami mohon tadi Pak Kadis, nanti dengan kita sama-sama Pempat TK IPA, Dinas Pendidikan ya, kemudian dari pengembang teknologi pembelajaran di Pusdatin ya, untuk sama-sama. Kalau kami mungkin di sisi sainnya, tapi secara umum kan ini bisa untuk bukan sains saja, ada matematik segala macam, dan itu saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian saja harapan saya untuk ke depan, bagaimana ini tidak berhenti di banner-banner seperti itu, tidak berhenti yang ada di kepala Bapak Ibu, tidak berhenti di ada rak-rak Bapak Ibu, dan saya tidak ingin ada energi yang terputus. Jadi ekosistem atau circular improvement kapasitasnya harus jalan. Jadi ada aliran energi yang nyaran sampai akhirnya dinikmati oleh anak-anak di sekolah. Saya kira demikian, dan mohon Pak Kadis sekali lagi untuk memberikan arahan sekaligus merespon kami sebagai Cimahi, sebagai kota Cikar STEM Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wati dari SMP Alfa Century dengan judul Modul Interaktif pada Hybrid Learning Motive Learning sebagai solusi learning loss pada masa tatap muka terbatas. Kemudian juara ketiga adalah Bapak Ito Dwi Budiarto dari SMA Negeri 2 Kota Kediri dengan judul Media Empuso untuk meningkatkan keterlibatan siswa pada pembelajaran kimia daring. Dipersilahkan kepada pemenang. Ya. Selanjutnya, mohon maaf Ibu, kami informasikan lagi untuk semuanya dulu ya. Selanjutnya, pemenang kategori peserta yang menginspiratif. Juara pertama jatuh kepada Ibu Maulidia Rahma Prastiti SPD dari SD. Ya, dipersilahkan Ibu maju, yang tadi yang menang dipersilahkan maju dulu. Ya. Dari SD Negeri Sidoarjo, Ibu Maulidia Rahma Prastiti dengan judul pemanfaatan multimedia interaktif terintegrasi portal rumah belajar materi sistem peredaran darah manusia pada siswa kelas 5 SDN Sidoarjo 1. Juara kedua yaitu Ibu Yuli Astuti MPD dari SD Al-Husni. Judul implementasi model pembelajaran classroom terintegrasi classroom based learning untuk meningkatkan kreativitas digital siswa pada proyek hidroponik Kangkung. Juara ketiga adalah Bapak Dona Agus Setiawan SPD dari SD Negeri Nambuhan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya, pemenang kategori banner terfavorit jatuh kepada Bapak Abdul Wahid Mustafa SPD dari SD Terpencil Bukit Indah, Sigura. Judul pemanfaatkan hipermedia interaktif inspiring untuk menguatkan literasi digital di SD Bukit Indah, Sigura. Bapak Ibu, untuk kategori banner terfavorit, semua banner itu panitia dan fasilitator menilai bagus semua. Tetapi panitia dan fasilitator jatuh menangkannya kepada Bapak Abdul Wahid. Selanjutnya, pemenang kategori terbanyak
memviralkan kegiatan interaksi TIK dalam sains pada media sosial. Jatuh kepada Ibu Irma Lismayani Cuma Bu Kiki dari SMP Negeri 17 Kendari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memviralkan di media sosial karena telah memviralkan lebih dari satu, dan kita menilainya dari likes dan komentar yang terbanyak jatuh kepada Ibu Irma Lismawati.